bila ini memegang kewenangan, maka nomor satu, bicara dengan pelaku usahanya. Jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget karena pembahasan kali ini pembahasan tingkat tinggi guys ya. S1, S2, S3, S4 guys ya. Jadi dia pembahasannya kelas berat. Tapi ini perlu juga guys kita ketahui ya, sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu baru guys ya. Jangan sampai kita cuma menggunakan ilmu lama doang untuk menuju ke masa depan. Nah, bagaimana keseruannya dan penjelasan Pak Anies di sini? Yuk guys, langsung aja kita tonton bareng guys. Jangan pernah tonton sendirian guys, biar kita sama-sama pusing bareng guys. Kami persilakan Ibu Suryani Esmotik, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anies. Pertanyaan saya ini terkait dengan visi Mas Anies bagaimana menjadikan tuan rumah di negeri sendiri dan mempesona di negara orang terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan. Bendahara PMI udah bener nih begini. Terima kasih. Kebetulan saya juga masuk di industri situ, bidang itu. Seperti kita ketahui 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan ini masih impor. Dan sayangnya untuk meningkatkan industri farmasi ini kita butuh industri kimia dasar dan petrokimia. Kita ketahui hari ini Indonesia hanya punya 4. Sementara Vietnam, negara kecil, punya 28. Kemudian di sektor alat kesehatan itu ada 2 isu. Isu pertama, rendahnya biaya R&D yang kita tuh di Indonesia hanya 0,05%. Rendahnya spending. R&D biayanya, research and development-nya. Kemudian yang kedua, sudah rendah ditambah lagi dengan birokrasi terutama di perguruan tinggi untuk membiayakan yang 0,05% tadi. Dan sementara itu modal dasar untuk pengembangan inovasi di sektor kesehatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Anies sebagai capres untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi. Dan yang kedua tentunya apa strategi Mas Anies? Saya mesti bilang Mas Anies gitu. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak dan juga ikut meningkatkan standar kelayanan kesehatan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembang alat kesehatan negeri untuk mengembangkan dan menjual produknya. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Jadi Pak Anies tadi pertanyaannya menarik. Saya juga agak terganggu konsentrasinya. Bagaimana bahan baku substitusi karena sekarang masih import sangat besar, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua mengenai alat kesehatan. Jadi kalaupun mau merubah substitusi import itu harus ada transisi. Tidak kalau kata orang Jawa sadek saknyat gitu. Silakan Mas Anies. Ya, betul. Makasih Bu Suryani. Jadi benar saya disampaikan tadi, kita menyaksikan di Indonesia ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor. Lalu di sisi lain sesungguhnya industri bahan baku obat nasional ini sudah bisa memproduksi 8 dari 10. Jadi dari 10 yang paling banyak digunakan. Pertama begini, kami bila ini memegang kewenangan, maka nomor satu, bicara dengan pelaku usahanya. Jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini. Pertama bicara pelaku usaha. Yang kedua, melakukan proses benchmarking policy mana yang dilakukan di berbagai negara yang kira-kira paling efektif untuk kita kerjakan di Indonesia. Karena kita harus melakukan ini bypassing. Kita sudah terlambat, kita kalah dengan beberapa negara seperti India, di mana biaya atau harga-harga obat di sana sangat murah, alat-alat kesehatan di sana sangat terjangkau, sementara kita jauh di atasnya. Jadi satu adalah stakeholder, yang kedua adalah benchmarking, sehingga kita punya referensi. Lalu yang ketiga, serius sih untuk bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan untuk mengganti bahan baku dari luar negeri itu kita lakukan proses pengalihan sesegera mungkin. Jadi dengan begitu kita akan bisa mulai memproduksi di dalam negeri. Nah, kami ada beberapa catatan terkait ini. Menambah produsen bahan baku obat yang difasilitasi dengan menggunakan proses chain source. Itu satu yang dikerjakan. Dan kami melihat target yang bisa dilakukan adalah penurunannya BBO ini 20% per tahun. Bertahap.
tidak mungkin kita kerjakan langsung. Dan harapannya ini bisa bertambah hingga 2 kali lipat bila tata kelola diperbaiki. Jadi fase berikutnya adalah perbaikan tata kelola. Tapi ini perbaikan tata kelola ini sekalian rasanya tidak monopoli soal industri kesehatan. Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki tata kelolanya? Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki regulasinya? Dan juga perilaku birokratnya, termasuk perilaku di dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya untuk menghadirkan keadilan, bukan untuk mencari kesalahan dari pelaku usaha. Dan ketika itu diubah, maka kami berharap akan membangun satu iklim yang lebih sehat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemenuhan alat kesehatan yang mendesak. Nah, terkait ini lagi-lagi perbaikan tata kelola dan pelibatan sektor atau pelaku di sektor kesehatan ini. Kami melihat pelibatan itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah kerjasama yang diberikan insentif untuk kegiatan B2B antara pelaku alat kesehatan dalam negeri dengan pelaku alat kesehatan regional dan internasional. Dan pemerintah memfasilitasi untuk kegiatan alih teknologi ini. Dan yang terakhir, kabari kami di pemerintahan regulasi apa yang harus diubah sehingga industrinya bisa maju. Karena tanpa diberitahu apa yang harus diubah, maka reformasi yang dilakukan belum tentu sesuai dengan kebutuhan di sektor itu. Begitu jawabnya. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi Pak Anies mendengar apa kata pengusaha. Jadi kalau gitu Pak, buat regulasi harus melibatkan pengusaha ya Pak? Itu penting Pak. Sebenarnya semua regulasi harus melibatkan stakeholder yang relevan, termasuk pengusaha di sini. Ya. Harus itu. Catat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya ada penanya berikutnya Pak. Itu guys ya. Jadi jawaban Anies juga benar-benar sangat cerdas banget guys. Walaupun ini guys tingkat tinggi guys, tingkat S1, S2, tapi mudah kita pahamin guys. Walaupun apa yang kita pahamin itu apa, kita pun nggak tahu guys ya. Tapi kita paham, tapi kita nggak tahu apa yang kita pahamin. Nah pun pembahasan tingkat tinggi guys ya. Jadi pendengar itu ya orang-orang yang berkelas, orang-orang yang terpelajar guys ya, orang-orang yang super akademik guys. Kalau bukan orang pencinta fakta atau data guys, dia itu pasti nggak nangkap pembahasan kayak gini guys. Makanya seperti dari contoh-contoh di debat kemarin guys ya, banyak orang yang nggak menangkap guys. Substansi debatnya nggak tangkap, mereka tuh cuma menangkap cuman emosional doang guys ya. Tapi data dan fakta itu mereka nggak peduli. Itulah yang disebut dengan respon masyarakat terhadap debat tersebut, apakah mereka bisa menangkap atau enggak guys ya. Karena kalau yang disebut nggak menangkap, memang mereka paham, cuman yang mereka tangkap adalah bukan substansi, namun emosi-emosi gitu guys. Nah, jadi itulah yang menjadi bahan cibiran itu guys. Makanya kita menghindarin hal-hal kayak gitu guys, itu karena itu adalah menangkap asapnya guys ya. Jadi untuk apa kita makan asapnya? Kita harus menangkap isinya guys ya. Karena isi yang bisa kita makan, bisa kita cerna ya kan. Oke, gimana guys? Langsung aja beri tanggapan, sanggahan, kritik, dan opini di kolom komentar, karena itu juga sangat bermanfaat bagi kita semua guys. Dan nggak ada lawannya tuh guys ya, karena ilmu baru adalah segala-galanya guys bagi kita. Kalau begitu saya cukupkan videonya sampai sini, dan kalau ada kata-kata yang salah mohon maafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.